Seedance 2.0 baru saja membuat semua model animasi AI lainnya terlihat lambat. Dan saya tidak mengatakannya sembarangan. Kartun AI selalu terlihat seperti 3D generik atau 2D datar. Belum ada model yang benar-benar bisa menghasilkan gaya animasi berbeda sesuai perintah, tapi Seedance bisa. Di video ini, Sedi akan menunjukkan tepatnya bagaimana saya membuat ini dan membedah setiap teknik yang membuat tiap gaya berhasil, menunjukkan cara menjaga karakter tetap konsisten di setiap adegan, dan memberi Anda trik perintah yang menjadi pembeda nyata antara sesuatu yang terlihat seperti kartun sungguhan dan sesuatu yang terlihat seperti AI yang sudah berusaha keras. Saya menggunakan Seedance 2.0 di dalam Higgs Field. Ini adalah platform tempat Anda bisa mengakses semua model AI ini di satu tempat. Saya sudah menaruh tautannya di deskripsi. Mari kita mulai. Untuk mengakses Seedance di Higgs Field, buka Higgs Field, klik video, lalu ubah modelnya ke Seedance 2.0. Sekarang mari kita coba gaya 2D Disney klasik. Ini adalah perintahnya. Ini seorang putri muda yang berkelana di hutan senja yang ajaib, mengikuti kunang-kunang emas yang bersinar menuju roh pohon kuno yang tersembunyi. Diakhiri dengan tarian gembira saat hutan mekar dengan cahaya emas yang bersinar dan 4 potongan adegan yang jelas. Lihatlah hasilnya. Latar belakang cat air, pencahayaan negeri dongeng, dan transisi yang mulus antar adegan. Ini benar-benar terlihat seperti di gambar tangan. Tampilan Disney klasik yang lembut itu muncul dengan sangat baik. Sekarang mari kita lanjut ke gaya Ghibli. Inilah yang saya deskripsikan. Seorang anak kesepian yang bertemu kucing misterius yang bisa bicara di desa yang tenang, mengikutinya melalui gang-gang ajaib yang tersembunyi, menuju pasar roh yang semarak penuh dengan lampion yang bersinar, diakhiri dengan berlari di atap di bawah langit malam yang indah. Visual lukisan tangan yang lembut, suasana fantasi, dan 4 potongan adegan. Yang satu ini benar-benar favorit saya. Kehangatan dari lampion-lampion itu. Kelembutan latar belakang yang dilukis, beban emosional dari perjalanan anak itu. Ini terasa seperti adegan yang hilang dari Spirited Away. Frasa, visual lukisan tangan yang lembut di bagian pembuka adalah yang membuat ini berhasil. Itulah yang membedakan Ghibli dari yang lainnya. Sekarang untuk stop motion. Perintah yang saya gunakan adalah kurcaci taman yang diam-diam terbangun di malam hari untuk melindungi bunga mekar yang berharga dari serangga bercahaya yang nakal. Tekstur tanah liat yang menawan, set miniatur praktis, detail buatan tangan yang nyata, pencahayaan malam sinematik, 4 potongan. Oke, yang satu ini benar-benar mengejutkan saya. Tekstur tanah liatnya, gerakan yang sengaja dibuat sedikit tidak sempurna. Ini terlihat seperti seseorang secara fisik membangun set kecil dan memotretnya bingkai demi bingkai. Stop motion adalah satu gaya di mana Anda mendeskripsikan bahan fisiknya, bukan hanya tampilan visualnya, dan itulah tepatnya yang membuat hasilnya jadi seperti ini. Sekarang mari kita bahas konsistensi karakter. Ini adalah bagian yang benar-benar mengubah segalanya untuk penceritaan multi-shot. Masalah pada animasi AI bukanlah mendapatkan satu klip yang bagus. Masalahnya adalah menjaga karakter saya tetap terlihat sama di setiap adegan. Wajahnya berubah, pakaiannya berganti, dan proporsinya sedikit melenceng, dan itu merusak semuanya. Jadi begini cara saya memperbaikinya. Saya membuat lembar karakter di Nano Banana 2 untuk konsistensi yang lebih baik. Untuk ini, saya membuat 2 karakter, wanita paruh baya yang modis dan pencuri pria muda. Lembar perputaran karakter 3D gaya Disney Pixar profesional dengan 7 sudut pandang, seluruh tubuh depan, profil kiri, profil kanan, tampilan belakang, jarak dekat depan, jarak dekat profil kiri, dan potret 3/4. Prompt yang saya gunakan untuk wanita itu adalah lembar perputaran karakter 3D gaya Disney Pixar profesional. Wanita paruh baya yang modis, kulit cerah hangat, mata cokelat besar ekspresif, rambut cokelat tua dengan sanggul berantakan yang rapi, sweater merah muda lembut yang kebesaran, celana krem pas badan, sepatu datar putih, anting simpai kecil, tas bahu kulit cokelat, dan 7 sudut pandang. Saya melakukan hal yang sama persis untuk si pencuri. Pria muda yang ramping, rambut coklat tua berantakan di bawah topi bisbol hitam, seringai nakal, jaket tudung hitam, jeans abu-abu tua, sepatu kets hitam,
7 sudut pandang, pengaturan yang sama. Ini adalah seluruh pemeran saya. 2 lembar karakter. Sejujurnya ini saja yang saya butuhkan. Sekarang unggah kedua lembar karakter sebagai referensi gambar, gambar 1 dan gambar 2, dan tandai mereka dengan nama dimanapun mereka muncul di prompt. Si Dance sekarang tahu persis siapa adalah siapa di setiap momen selama proses pembuatan. Beginilah cara saya menyusun prompt videonya. Wanita itu berjalan di sepanjang trotoar kota yang ramai sambil membawa tasnya. Pencuri itu merampasnya dan lari, dan dia terengah-engah meminta tolong. Seorang petugas polisi mulai mengejar pencuri itu melalui trotoar dan ganggang. Kejar-kejaran kaki yang sengit. Pencuri itu menghindari pejalan kaki, tetapi petugas semakin mendekat. Petugas itu menerjang dan menghentikan si pencuri. Petugas mengambil kembali tas itu dan mengembalikannya kepada wanita yang berterima kasih. Animasi 3D gaya Disney Pixar yang bersih, potongan yang halus, kontinuitas aksi yang jelas, desain karakter yang konsisten. Setiap kali salah satu dari mereka muncul di prompt, tandai mereka dengan referensi gambarnya, lalu tekan generate. Sejujurnya, hasil ini luar biasa. Wanita yang sama, pencuri yang sama, dari adegan ke adegan dalam urutan aksi 15 detik dengan beberapa perubahan adegan. Karakternya tetap sepenuhnya konsisten sepanjang waktu. Beginilah cara saya menjaga karakter saya tetap konsisten di seluruh animasi. Oke, sekarang mari kita lanjut ke trik prompt, yang saya gunakan untuk membuat animasi benar-benar terlihat seperti kartun. Ada 4 hal yang selalu saya lakukan. Saya mulai prompt dengan estetika animasi. Saya pakai keyframe gaya sebagai referensi gambar. Saya jelaskan fisika dan VFX sama seperti saya jelaskan aksi karakter, dan saya gunakan time prompting. Mari saya tunjukkan cara saya buat prompt ini langkah demi langkah. Buka Claude dan muat skill bernama /image to animation prompt. Lalu saya ketik konsepnya dalam bahasa Inggris biasa. Untuk yang ini, saya ketik. Seorang gadis kecil yang tersesat menangis di pasar yang ramai, sampai seorang wanita baik hati membantunya mencari di jalanan yang sibuk. Berujung pada reuni emosional dengan orang tuanya, dan akhir yang menyentuh hati. Haberbyte Aurendik, Wieswet prompt Chiber dan prompt video yang siap digunakan. Salin prompt gambar dan buka Higgsfield. Klik image, ganti model ke Nano Banana 2 dan tempel promptnya. Prompt gambar menjelaskan gadis 6 tahun dengan boneka kelinci usang berdiri di samping wanita baik di pasar terbuka yang ramai. Cahaya emas sore hari, estetika Ghibli sepenuhnya. Atur rasio aspek ke 16:9, resolusi ke 4K, dan tekan generate. Hasil itu persis seperti yang saya butuhkan. Cahaya emas hangat, kios pasar bergaya lukisan, bokeh lembut di latar belakang. Ini adalah referensi gaya saya. Gambar tuh sekarang jadi referensi gaya untuk semua yang berikutnya. Sekarang kembali ke Claude salin prompt video dan masukkan ke si Dance. Cara prompt ini ditulis sangat jelas dan mudah diikuti. Nisa dimulai dengan menyatakan gaya Ghibli penuh di awal. Jadi tampilan animasi diatur dari baris pertama. Lalu video 15 detik itu dibagi menjadi 3 bagian sederhana. Di 0-5 detik pertama, gadis itu sendirian dan seorang wanita datang berlutut di sampingnya. Di 5-10 detik berikutnya, mereka berjalan di pasar bersama sambil mencari dengan kamera yang bergerak mulus melewati kios. Dan di 10-15 detik terakhir, gadis itu melihat orang tuanya, berlari ke arah mereka, dan mereka bersatu kembali, diakhiri gerakan kamera ke atas yang lambat. Di setiap bagian, detail kecil juga dijelaskan dengan jelas, seperti gaun yang tertiup angin, debu yang melayang di bawah sinar matahari, kain di pasar yang melambai lembut, dan boneka kelinci yang bergerak alami. Karakternya juga dilabeli sebagai image 1 sepanjang waktu. Jadi si Dance selalu tahu karakter mana yang harus dijaga konsistensinya. Lalu unggah gambar yang dibuat tadi sebagai referensi dan tekan generate. Lihat saja. Gerspang kamera jaket sianang lambat di akhir dengan debu dan bingkai lebar itu, itulah yang saya inginkan. Saya juga buat yang kedua, menggunakan alur kerja yang sama, persis ini. Saya ketik, seorang pesepeda jatuh dari sepedanya di jalan. Seorang polisi dengan cepat membantunya berdiri, mengambil sepedanya, memastikan dia baik-baik saja, dan menyemangatinya sebelum dia lanjut bersepeda. Gaya hangat, sederhana, realistis, 16:9, 15 detik.
gaya klasik Disney, dan kedua prompt pun siap. Tempelkan prompt gambar ke Nano Banana 2. Promptnya pada dasarnya menunjukkan pesepeda dewasa dan polisi yang ramah di jalan perumahan yang cerah dalam gaya gambar tangan klasik Disney Renaissance dengan cahaya pagi yang menembus dedaunan. Lalu saya klik Generate. Sejujurnya, gambarnya terlihat bagus. Lalu kembali ke Cloud, salin prompt videonya dan buka Seedance. Lihat bagaimana struktur promptnya. Claude membukanya dengan deklarasi estetika klasik Disney langsung dari baris pertama. Trik yang sama seperti sebelumnya, gaya dikunci sebelum hal lainnya, lalu blok waktu. 0-5 detik, pesepeda masuk, menabrak lubang dan jatuh. Petugas bergegas masuk dari kiri. 5-10 detik, petugas berlutut, membantunya berdiri, mengangkat sepeda, membersihkan debu dari bahunya. 10-15 detik, pesepeda naik kembali ke sepeda, pergi menyusuri jalanan tersebut. Petugas melambai dari pinggir jalan, akhiran dengan gerakan kamera naik perlahan. Dan di sepanjang prompt, Anda bisa melihat fisika yang dijelaskan pada setiap elemen. Rambut dan ujung jersey berkibar, roda depan berputar dalam kekaburan yang halus, mata sedikit membesar dalam pose klasik. Dedaunan yang dilukis bergerak dan melayang di belakangnya. Gerakan sekunder itulah yang membuatnya terasa seperti film gambar tangan sungguhan. Dan klik Generate. Hasilnya memiliki nuansa Disney gambar tangan yang bersih, gerakan sekunder pada setiap elemen dan hasil akhir sinematik yang mulus. Alur kerjanya persis sama apapun gaya yang Anda inginkan. Lalu saya mencoba konten sosial. Saya menggunakan prompt waktu. Remaja menggulir ponsel sendirian malam hari merasa kalah. Pagi di depan cermin. Lari pagi saat matahari terbit membangun kebiasaan. Berjalan percaya diri di sekolah. Pengambilan gambar di atap saat matahari terbenam. Busur transformasi penuh. 15 detik. Animasi 3 dimensi yang bergaya. Energi motivasi. Konten semacam itu dulunya membutuhkan studio animasi lengkap. Sekarang hanya butuh prompt waktu yang terstruktur dan deklarasi gaya di baris pertama Anda. Jadi itu saja untuk hari ini. 1 deklarasi gaya, 1 lembar karakter, fisika dalam prompt Anda, dan struktur segmen waktu. Itulah yang membuat kartun kecerdasan buatan benar-benar terlihat seperti kartun. Jika Anda belum mencoba Seedance 2.0, tautan Higgsfield ada di deskripsi. Jika Anda merasa ini bermanfaat, silakan sukai dan berlangganan saluran ini. Sampai jumpa di video berikutnya.